Pasukan Hizbullah murka dan menghujani wilayah Israel dengan ratusan roket. Total ada lebih dari 200 roket dan pesawat tak berawak dilesatkan ke wilayah Israel. Serangkaian serangan ini dilakukan seusai komandan Hizbullah tewas dihabisi. Kelompok Lebanon menegaskan bahwa pejuangnya membombardir militan Israel di pemukiman Farblum dengan roket Katyusha. Hizbullah juga mengonfirmasi bahwa pasukannya membombardir lebih dari 200 roket berbagai jenis ke markas besar divisi ke-91 yang berada di Barak Ayelet. Hizbullah juga menerjang markas besar Brigade Lapis Baja ke-7 di Barak Katsafia, Batalion Lapis Baja Brigade ke-7 di Barak Gamla, Divisi ke-210 Divisi Golan di Panggalan Nafah, dan Resimen Artileri Divisi ke-210 Barak Yarden. Perlawanan menunjukkan bahwa operasi ini dilakukan sebagai bagian respons terhadap serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di daerah Al-Houth, barat daya kota Tire, Lebanon. Dalam serangan yang sama, Hizbullah juga menghancurkan seluruh pasukan Israel dengan kebakaran hebat akibat roket berat Burkam. Pejuang perlawanan Hizbullah juga membombardir lokasi Al-Marj dan Al-Baghdadi, Israel dengan roket Burkan berat. Pasukan Hizbullah tak bisa dianggap remeh oleh militan Israel karena punya kekuatan yang amat besar. Bahkan Hizbullah dilaporkan punya pasukan khusus untuk menghancurkan Israel. Dari laporan Al Jazeera, Hizbullah sendiri sudah memperingatkan bahwa mereka sepenuhnya siap berperang melawan Israel. Konflik tersebut pecah setelah Israel menginvasi jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 dalam upayanya melenyapkan Hamas yang telah menyerang wilayah Israel Selatan pada tanggal yang sama. Hizbullah telah menegaskan bahwa serangan mereka akan berhenti jika Israel menghentikan invasi brutalnya. Hizbullah sendiri punya lebih dari 100.000 roket yang disuplai dari Iran. Kelompok milisi Syiah ini juga diduga memiliki ratusan rudal buatan Rusia. Hizbullah memiliki model roket Iran seperti roket Ra'ad, Fajr, dan Zilzal. Mereka juga menggunakan rudal anti-tank berpemandu secara ekstensif pada perang melawan Israel tahun 2006. Selain itu, kelompok milisi ini juga memiliki drone yang dikatakan sebagai model Ayub dan Mersat yang dirakit secara lokal, sebagian besar digunakan untuk pengintaian meskipun mereka dapat membawa muatan persenjataan kecil. Hizbullah juga punya pasukan khusus bernama Al-Ridwan, yang mana pasukan ini melakukan latihan ketat seperti penembak jitu, perang anti-tank, pertarungan tangan kosong, pelatihan bahan peledak, pengemudi taktis, hingga pelatihan pasukan khusus.
militan Hamas terlibat pertempuran sengit melawan pasukan pertahanan Israel IDF. Dalam serangan tersebut, Brigade Al-Qassam menghabisi komandan peleton di Batalion Infanteri ke-435. Insiden ini terjadi saat militan Hamas menyerang markas komando IDF yang ada di lingkungan Sejaya di timur kota Gaza. Pertempuran sengit antara IDF dan Hamas berlangsung di wilayah utara jalur Gaza. Seorang kapten dan seorang perwira tempur juga terluka parah dalam insiden yang sama. Kematian tersebut menambah jumlah total tentara yang tewas selama serangan darat Israel terhadap Hamas di wilayah Gaza menjadi 324 orang. Pasukan Israel juga mengumumkan seorang tentara tewas pada Rabu 3 Juli dalam pertempuran di Gaza Utara. Militan IDF yang mencoba menyerang justru berujung tergopoh karena gedung yang disergap sudah dipasangi jebakan oleh Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.